Halo, selamat malam teman-teman semua. Sekarang saya dengan mami saya mau menyanyi sebuah lagu yang berjudul Pada Saat Damai Perjalananku. Kalau bahasa Inggrisnya When Peace Like a River. Lagu ini diciptakan oleh Horatio J. Spafford. Selamat mendengarkan ya. Terima kasih sudah mendengarkan lagu kami walaupun suaranya pas-pasan. Tapi tahu nggak kalian, kisah di balik lagu yang berjudul It Is Well With My Soul atau di dalam bahasa Indonesia Apabila Damai Perjalananku, itu adalah salah satu lagu yang menginspirasi banyak orang. Bahkan kalau kita mendengarkan lagu tersebut, seringkali kita meneteskan air mata ketika pertama kali mendengarnya. Apalagi kalau kita sambil menghayati lagu tersebut. Karena syair-syair lagu tersebut begitu menyentuh, khususnya di kalimat It is well with my soul. Baiklah, baiklah bagiku. Apa sih artinya it is well with my soul itu? Ceritanya begini nih. Jadi ini adalah
yang diciptakan oleh Horatio J. Spafford, ya. Dia adalah seorang pengusaha dan juga pengacara yang berasal dari Chicago, Amerika Serikat. Lagu ini liriknya diciptakan oleh Horatio J. Spafford dan musiknya dibuat oleh Philip Paul Bliss. Nah, siapa sih sebetulnya si Horatio J. Spafford ini? Si Horatio J. Spafford ini dia lahir pada tanggal 20 Oktober 1828. Kalau di lagu Sion kami 1229, ya kurang lebih lah ya. Dia lahirnya di Lansingburg, New York. Nah, ya seperti yang saya bilang tadi, dia itu adalah seorang pengacara sekaligus pengusaha sukses di Chicago. Nah, Horatio ini memiliki seorang istri yang bernama Anna Spafford. Anaknya 5 orang, 1 orang laki-laki dan 4 orang perempuan. Ketika pada tahun 1860, keluarga Spafford ini merupakan salah satu keluarga yang terpandang di Chicago. Horatio ini mendapatkan keuntungan besar dari investasinya dalam real estate di sepanjang tepi danau Michigan. Nah, walaupun hidupnya serba berkelimpahan, ya, keluarga Spafford ini sangat aktif dalam kegiatan gereja dan sebagai seorang jemaat setia di Presbyterian. Namun, kehidupan tidak selamanya membahagiakan bagi keluarga Spafford. Suatu ketika sebuah tragedi pertama terjadi pada tahun 1870. Ketika itu putra satu-satunya masih balita, ya, masih usia 4 tahun, meninggal akibat demam berdarah. Ya, ini sekitar tahun 1870. Sekarang juga kalau penanganan demam berdarah tidak baik bisa lewat juga, ya. Apalagi mungkin tahun 1870 yang dunia kedokteran mungkin belum secanggih sekarang. Nah, belum pulih sepenuhnya keadaan duka cita atau kesedihan dari keluarga Horatio ini, kembali tragedi melanda keluarga Spafford ini, atau Horatio Spafford ini. Pada tahun 1871, berarti hanya selang 1 tahun, ya, nggak terlalu lama. Terjadi sebuah kebakaran besar selama 3 hari. Bayangkan selama 3 hari terjadi kebakaran besar di Chicago, yang akhirnya diberikan nama kejadian tersebut Great Chicago Fire, yang menyapu habis semua aset-aset real estate-nya sehingga perusahaannya pun akhirnya bangkrut. Tidak berdiam diri dan jatuh dalam depresi, ya, si Horatio ini mempunyai sifat yang mental yang bagus, ya. Dia tidak langsung putus asa. Dia kembali membangun usahanya bersama teman-temannya dan juga membantu sesama warga Chicago lainnya yang kehilangan tempat tinggal. Ketika keadaan agak mulai membaik, Horatio berencana membawa keluarganya berlibur ke Eropa. Ya, mungkin kalau zaman sekarang bilangnya pengen healing, ya, refleksi. Ya, mereka pergilah ke Eropa, dari Amerika ke Eropa. Mereka pergi ke Eropa dengan memakai alat transportasi kapal laut. Nah, pada tahun 1873 ada seorang sahabatnya bernama D.L. Moody. D.L. Moody ini adalah sahabatnya sekaligus juga penginjil besar Amerika. Nah, lalu mereka berencana untuk mengadakan pertemuan penginjilan di Inggris. Jadi sekaligus nih, ayo mungkin gitu, ya, kata si D.L. Moody ini, aku mau penginjilan nih ke Eropa, ke Inggris. Oh ya deh, aku ikut. Aku pengen refreshing nih bawa anak-anak dan istriku, katanya gitu. Lalu mereka pun pergilah ke Inggris naik kapal laut. Nah, keluarga Spafford bersiap untuk berlayar ke Inggris menaiki kapal uap. Ini kapal lautnya kapal uap yang berasal dari negara Prancis. Nama kapal uapnya itu adalah Ville du Havre. Kapal itu berlayar dari New York dengan melintasi Samudra Atlantik. Bayang, ya, Samudra Atlantik tuh kayaknya, walaupun saya belum pernah ke sana, tapi sepertinya ombaknya gede-gede banget. Akan tetapi, sesaat sebelum kapal meninggalkan pelabuhan, udah naik kapal nih, tiba-tiba ada, pada saat itu belum handphone seperti sekarang, tapi
Waktu itu Horatio langsung mendapatkan apa? Telegram. Horatio terpaksa harus menunda keberangkatannya karena ada urusan bisnis yang sangat penting dan tidak bisa ditunda. Istri dan keempat anaknya tetap berangkat dan Horatio berjanji akan segera menyusul setelah urusan bisnisnya selesai. Agak-agak ngeselin ya kalau kayak gitu ya. Kita udah berangkat nih, udah mau berangkat di dalam satu kapal, tiba-tiba ditelepon karena ada urusan bisnis yang penting, akhirnya tidak bisa lagi bersama-sama. Lalu si Horatio J. Spafford ini kembali melanjutkan bisnisnya, pekerjaannya, dan istri dan keempat anaknya pergi naik kapal layar ke Eropa. Nah, pada malam tanggal 22 November 1873 terjadi kembali tragedi menerpa keluarga Spafford ini. Ternyata kapal Ville de Havre yang mereka tumpangi bertabrakan dengan kapal besi Inggris. Nama kapalnya itu The Loch-Earn. Hanya dalam tempo 12 menit, Ville de Havre tenggelam dan menewaskan 226 penumpang, termasuk keempat putri Horatio. Nama putri Horatio ini yang perempuan ini, yang 4 orang ini namanya Annie, Maggie, Bessie, dan Tanetta. Lalu Anna Spafford termasuk salah satu dari 47 orang yang selamat. Bayangkan yang korban yang tewas 226 penumpang, yang selamat hanya 47 orang saja. Sangat sedikit yang selamat. Nah, lalu Anna yang selamat dari kecelakaan kapal tersebut mengisahkan saat-saat terakhir ketika tragedi itu merenggut nyawa keempat putrinya. Dia menceritakan pada saat kejadian, aku merasa seperti tersedot dengan keras ke bawah. Bayi Tanetta terlepas, bayangkan mereka masih kecil-kecil banget. Bayi Tanetta terlepas dari tanganku karena benturan dengan beberapa puing kapal. Benturan itu begitu keras sehingga lenganku memar parah. Aku mencoba menggapai untuk menangkap bayiku dan berhasil menangkap gaunnya. Namun sesaat kemudian ombak menghantam dan merobek baju yang kugenggam dan menghempaskan bayiku dari tanganku selamanya. Sedih ya, sedih banget. Lalu kedua putrinya yang lain, Maggie dan Annie, ditolong oleh seorang pemuda, penumpang kapal yang berhasil mengapung dengan sepotong kayu. Seperti ada harapan ya, udah dikasih kayu, siapa tahu bisa selamat. Lalu ia berenang mendekati kedua gadis itu dan menyuruh mereka menggenggam kedua sisi bajunya sambil mencoba mencari papan yang cukup besar untuk mereka bertiga. Setelah berjuang sekitar 30-40 menit di laut, mereka berhasil mendapatkan papan yang cukup besar dan pemuda itu berusaha membantu kedua gadis Spafford untuk naik ke papan. Ya, sudah berusaha juga ya, sudah berusaha. Tetapi ia melihat tangan mereka yang menggenggam bajunya mulai melemah. Bayangkan itu masih anak-anak kecil ya, dengan melawan ombak yang begitu besarnya. Dan mata mereka tertutup. Tubuh kedua gadis yang sudah tidak bernyawa lagi perlahan mengambang menjauh dari tubuh si pemuda yang juga lumpuh akibat kecelakaan tersebut. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada putri Spafford yang bernama Bessie. Dengan tubuh penuh memar dan luka, Anna Spafford berhasil diselamatkan. Namun semua rasa sakit yang dideritanya tidak sebanding dengan kepedihan hati akibat kehilangan keempat putrinya. Lalu ada seorang pastor bernama Nathaniel Weiss. Pastor ini salah seorang penumpang yang juga selamat dari kecelakaan kapal tersebut. Mendengar Anna berkata, Tuhan memberiku 4 anak perempuan, sekarang mereka diambil dariku. Suatu hari nanti aku akan mengerti mengapa Anna benar-benar hancur, namun dalam kesedihan dan keputusasaannya, ia mendengar suara lembut berbicara kepadanya. Engkau diselamatkan untuk satu tujuan. Anna teringat seorang teman pernah berkata, sangat mudah untuk bersyukur ketika engkau memiliki segala sesuatu, tapi melupakan Tuhan dan hanya mengingatnya saat berada dalam masalah. 9 hari setelah diselamatkan dan tiba di Cardiff, Wales, Anna mengirimkan telegram kepada suaminya. Telegram itu berisi kalimat, "Save alone, what shall I do?" Artinya, aku sendiri yang selamat. Apa yang harus kulakukan?
Mendengar itu, Horatio bergegas menuju Inggris untuk menemani Anna yang berada di sisinya dalam masa-masa berat tersebut. Dalam perjalanan menuju Inggris, kapten kapal menunjukkan lokasi di mana kapal Ville du Havre tenggelam yang menewaskan 4 putri Horatio. Malam itu tentunya Horatio tidak dapat tidur. Dia terbayang-bayang bagaimana keadaan kapal uap itu ketika akan tenggelam, dan dia membayangkan bagaimana anak-anaknya yang akhirnya harus tenggelam semua dan meninggalkan mereka ya. Jadi berjam-jam lamanya dia merenungkan dan mengingat semua tragedi yang terjadi pada keluarganya dan keempat putrinya yang meninggal di tengah-tengah samudra Atlantik itu. Dalam keadaan hati yang hancur, Horatio menulis pada secari kertas, "It is well, the will of God be done." Hal ini baik, kehendak Tuhan terjadilah. Di dalam situasi yang sangat berat, Horatio masih mengatakan hal ini baik. Coba, apakah kita bisa seperti itu? Kehendak Tuhan terjadilah. Di atas kapal inilah Horatio kemudian menulis himne "It is well with my soul" yang jika diterjemahkan, jiwaku sanggup menerima cobaan ini, atau dalam terjemahan bebas, jiwaku baik-baik saja walau didera penderitaan. Ketika bertemu kembali dengan istrinya, ia berkata, "Kita tidak kehilangan anak-anak kita. Kita hanya berpisah dengan mereka untuk sementara." Lalu Horatio membawa Anna kembali ke Chicago untuk memulai kembali kehidupan mereka. Nah, setelah mereka kembali ke Chicago, Tuhan pun mengaruniai mereka kembali dengan 3 orang anak. Mereka dikaruniai seorang putra dan 2 orang putri. Putra mereka yang lahir pada tahun 1876 diberi nama Horatio juga, untuk mengenang putra mereka yang telah meninggal. Pada tahun 1878, Horatio dan Anna dikaruniai seorang putri yang diberi nama Bertha, dan 2 tahun kemudian 1880 lahirlah Grace. Tragisnya, ketika Horatio kecil berusia 4 tahun, ia juga meninggal karena penyakit demam seperti kakak lelakinya. Belum hilang kepedihan akibat wafatnya Horatio kecil, jemaat gereja mengucilkan mereka dengan alasan pasti ada sesuatu yang tidak beres dengan keluarga Spafford ini, sehingga banyak tragedi menimpa mereka. Ayo, siapa yang suka ngomong begitu? Kalau ada temannya atau kenalannya tertimpa musibah atau masalah berulang-ulang kali, lalu dihakimi sendiri oleh kita sendiri. Nah, dosa apa dia ya? Jangan begitu ya. Karena tidak lagi diterima jemaat di gerejanya, pada bulan September 1881, Horatio membawa keluarganya menuju Yerusalem untuk menetap di sana. Jadi mereka pindah ke Yerusalem bersama beberapa kawan yang juga ikut pindah bersamanya. Horatio memulai sebuah kelompok pelayanan yang kemudian dikenal sebagai American Colony. Mereka melayani orang-orang yang kekurangan, membantu orang miskin, merawat orang sakit, dan menampung anak-anak tunawisma. Tujuan mereka hanyalah untuk menunjukkan kasih Yesus kepada sesama yang menderita. Novelis Swedia Selma Ottiliana Lovisa Lagerlöf menulis tentang pelayanan yang dilakukan kelompok ini dalam novelnya berjudul Yerusalem. Novel tersebut berhasil memenangkan hadiah Nobel. Horatio Spafford meninggal karena malaria pada 16 Oktober 1888 di Yerusalem. Anna Spafford terus bekerja di daerah sekitar Yerusalem sampai kematiannya pada tahun 1923. Putri Horatio, Bertha Spafford Foster, menulis kisah ini dalam bukunya Our Jerusalem. Di Chicago, ayah mencari penjelasan tentang hidupnya. Hingga saat ini semua mengalir dengan lembut seperti sungai. Kedamaian rohani dan keamanan telah menopang awal hidupnya, kehidupan keluarganya, tempat tinggalnya. Orang di sekelilingnya bertanya-tanya, kesalahan apa yang menyebabkan terjadinya tragedi beruntun pada Horatio dan Anna Spafford? Tapi ayah yakin bahwa Allah baik dan ia akan melihat anak-anaknya lagi di surga nanti. Sungguh satu pengharapan yang membuat umat-umat percaya
selalu semangat ya dalam menghadapi kehidupan. Hal ini menenangkan hatinya. Bagi ayah, keadaan itu seperti melewati lembah bayang-bayang maut, tapi imannya bangkit dan kuat. Di laut lepas, dekat tempat di mana anak-anaknya tewas, ayah menulis himne yang menenangkan banyak orang. Ini adalah sebuah lagu yang penuh kekuatan, kedamaian, dan pengharapan. Ya. When peace like a river attended my way, when sorrow like sea billows roll, whatever my lot thou hast taught me to say, it is well with my soul. It is well with my soul, it is well with my soul. It is well with my soul, it is well with my soul. Though Satan should buffet, though trials should come, let this best assurance control, that Christ has regarded my helpless estate, and hath shed his own blood for my soul. My sin of the bliss of this glorious dawn, my sin not in part but the whole, is nailed to the cross, and I bear it no more. Praise the Lord, O my soul. And Lord, haste the day when my faith shall decide, the clouds be rolled back as a scroll. The trump shall resound, and the Lord shall descend. Even so, it is well with my soul. It is well with my soul. It is well with my soul. Ya, sungguh sebuah kisah penuh inspirasi yang meneguhkan iman. Tragedi yang datang bertubi-tubi tidak melemahkan iman, tetapi semakin kuat berpegang pada Tuhan, berserah dan percaya pada Tuhan, tahu yang terbaik, apapun itu pastilah baik bagi jiwaku. Jadi buat teman-teman semuanya yang menonton video saya ini, kalau ketika kita mengalami satu pencobaan, jangan putus asa, jangan berpikir bahwa Tuhan itu tidak mengasihi kita, tapi tetaplah setia, tetap teguh iman dan percaya kita ya, karena mengikut Tuhan itu bukan berarti harus enak seterusnya. Ya, jika engkau mengikut Yesus, engkau akan memiliki hidup enak yang bebas dari masalah dunia ini? No, tidak ya. Ya, kekristenan bukanlah tentang jika engkau mengikut Yesus, engkau akan memiliki hidup enak yang bebas masalah di dunia ini, tidak ya. Tapi kekristenan yang sesungguhnya adalah tentang aku akan tetap berdiri untuk Yesus apapun permasalahan yang terjadi padaku di dunia ini. Jadi, untuk semua yang menonton, tetap semangat ya, jangan pernah menghakimi ya, karena kehidupan di dunia ini memang sudah syarat dengan dosa dan pencobaan. Ingat, Ayub yang begitu baik, yang begitu setia kepada Tuhan pun dicobai ya, dicobai sampai semua hartanya pun hilang, anak-anaknya pun hilang, tapi dia tetap setia kepada Allah dan Tuhan gantikan berlipat kali ganda. Jadi kita jangan pernah lemah iman, tetap teguh iman percaya kita. Demikian cerita saya pada malam ini, pada malam Sabat ini. Selamat hari Sabat untuk semuanya yang 7 Days Adventist member dan juga semuanya. Semoga Tuhan Yesus memberkati. Horas.